Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mewakili Dewan Syariah Wahda Islamiyah, kami ingin menyampaikan surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang mana sebagaimana salah satu agenda rutin dan program kegiatan rutin yang dijalankan oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah untuk melaksanakan fungsi pengkajian terhadap hal-hal yang strategis dan perkara-perkara syar'i yang dibutuhkan oleh para kader Wahda Islamiyah, begitu pula oleh masyarakat umumnya. Olehnya itu kita memiliki program kegiatan liqa ilmi yang alhamdulillah sampai dengan saat ini Dewan Syariah Wahda Islamiyah telah melaksanakan 30 kali liqa ilmi dengan beragam pembahasan ilmiah yang dihantarkan serta didiskusikan dan dimusyawarahkan oleh para asatidzah dan ustadzat di Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu sehubungan dengan telah dilaksanakannya liqa ilmi yang ke-30 Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang baru saja berakhir kemarin pada hari Ahad, dan kita telah mengangkat dua pembahasan ilmiah yang telah didiskusikan dan dimusyawarahkan oleh para asatidzah dan ustadzat dan juga dihadiri oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah ta'ala, juga dihadiri oleh sekjen kita dan para asatidzah dan ustadzat dalam pertemuan liqa ilmi ke-30 kemarin. Dan dalam pembahasan liqa ilmi ke-30 kemarin yang telah dilaksanakan itu, Dewan Syariah Wahda Islamiyah mengangkat dua tema. Yang pertama adalah hukum menerima dana atau uang sebelum pelaksanaan pemilu, dan yang kedua adalah pembahasan tentang hukum filem religi. Melihat kondisi dan keadaan saat sekarang ini, sehingga Dewan Syariah Wahda Islamiyah sebelumnya telah menetapkan dua materi ini untuk dibahas, dan narasumber yang kita amanahkan untuk membahas dua masalah ini, yang pertama adalah Ustaz Dr. Muhammad Harsha Bakhtiar hafizahullah ta'ala, yang membahas masalah hukum menerima uang atau harta sebelum pemilu. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang hukum filem religi yang diamanahkan kepada kami secara pribadi. Dan alhamdulillah setelah kita menjalankan dan melaksanakan liqa ilmi yang ke-30, kita telah mendapatkan hasil daripada pemaparan, diskusi dan musyawarah yang telah dilaksanakan kemarin. Olehnya itu, dalam momen yang singkat ini, izinkan kami untuk membacakan surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor D056-QR-DSY WI-08-1445 tentang hukum menerima bantuan dana kampanye. Nah, ini dengan secara spesifik nanti kita akan sebutkan beberapa poin-poin dari hasil keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Namun secara umum, seperti yang tadi kami katakan, bahwa memang marak di tengah masyarakat kita sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum dalam berbagai tingkatan, baik itu di pusat, kemudian provinsi, kabupaten dan seterusnya.
Dan kita tahu juga bersama bahwasanya ada satu pembahasan yang sangat sensitif dan spesifik berkenaan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh paslon-paslon tertentu kepada masyarakat yang memang memiliki hak untuk memilih. Nah, ya ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini memang secara khusus surat keputusan ini masih berbicara tentang hukum menerima bantuan dana kampanye tersebut, dan kita belum mengeluarkan surat keputusan untuk masalah yang kedua, yaitu hukum film religi, karena memang adanya pembahasan-pembahasan lain yang masih harus dibahas lebih jauh lagi dan lebih komprehensif lagi, sehingga surat keputusan untuk hukum film religi ini masih kita tunda untuk kita terbitkan sampai kemudian kita menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang diusulkan oleh para asatidzah dan ustadzat untuk dibahas lebih lanjut lagi, dan setelah itu kita akan keluarkan surat keputusannya. Adapun berkenaan dengan surat keputusan tentang hukum menerima bantuan dana kampanye, maka di sini disebutkan dengan memohon rahmat Allah Azza wa Jalla, Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah menimbang satu, bahwa pemilu 2024 akan segera diselenggarakan dan sebagai upaya calon pemimpin yang berkontestasi dalam meraih suara pemilih, negara memperbolehkan kampanye. Demi menyukseskan kampanye, tidak jarang kampanye calon pemimpin dilakukan dengan menggelontorkan bantuan yang bersifat materi demi mendapatkan efek elektoral yang berujung pada pencoblosan dirinya oleh pemilih di tempat pemungutan suara atau TPS. Yang kedua, bahwa kader dan simpatisan Wahda Islamiyah serta seluruh kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang hukum menerima bantuan dana kampanye. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah surat keputusan. Mengingat satu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dua, firman Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 19, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat yang ke-26, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang kelima, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kemudian yang keenam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Yang ketujuh, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Yang kedelapan, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan yang disuap. Kemudian yang kesembilan, kaidah fikih yang berbunyi lil wasaili ahkamul maqasidi. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Kemudian yang ke-10, kaidah fikih lainnya, darul mafasidi aula min jalbi al masalihi. Menolak mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kemudian kaidah fikih lainnya, ma ubiha lid darurati yuqaddaru biqadriha, yang artinya apa yang dibolehkan karena keadaan darurat maka ditetapkan sesuai dengan kadarnya. Kemudian
Juga perkataan-perkataan para ulama kita, di antaranya perkataan Imam An-Nawawi dalam Minhajut Talibin wa Umdati Al-Muftin yang berbicara tentang persoalan ijarah. Kemudian yang ke-13 perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi yang juga berbicara tentang persoalan ijarah. Kemudian yang ke-14 perkataan Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan dalam risalah beliau Risalah fil Fiqhil Muyassar, di mana beliau juga menjelaskan tentang persoalan al-ijarah. Oleh karena itu, memperhatikan satu SK MUI Pusat pada tahun 2023 tentang 8 butir taujihat untuk pemilu yang jujur, adil dan damai. Memperhatikan hal yang kedua, Fatwa Darul Ifta Kerajaan Yordania nomor 933 tahun 2010 tentang hukum membeli suara dalam pemilihan umum legislatif. Memperhatikan poin yang ketiga, Fatwa Majelis Islami Urusan Fatwa Palestina nomor 669 tahun 2013 tentang hukum membeli suara dalam pemilihan umum. Memperhatikan hal yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 280 ayat 1 huruf J terkait larangan bagi penyelenggara, peserta hingga tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Memperhatikan hal yang kelima, PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang aturan kampanye dalam pemilihan umum. Dan memperhatikan hal yang keenam, hasil liqa ilmi dauri ke-30 Dewan Syariah Wahda Islamiyah pada hari Ahad kemarin tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2024 Miladiah tentang hukum menerima dana kampanye. Memutuskan, menetapkan. Nah, mari kita perhatikan para ikhwah dan akhwat, para kader dan simpatisan Wahda Islamiyah dengan seksama apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah berkenaan dengan hukum menerima dana kampanye. Dewan Syariah Wahda Islamiyah memutuskan menetapkan yang pertama, menjadi bagian dari tim sukses untuk kandidat pemimpin tertentu dibolehkan selama meyakini bahawa kandidat yang diusungnya memiliki kompetensi dan dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi umat dan bangsa. Kami ulangi, menjadi bagian dari tim sukses untuk kandidat pemimpin tertentu dibolehkan selama meyakini bahawa kandidat yang diusungnya itu memiliki kompetensi dan dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi umat dan bangsa. Yang kedua, Dewan Syariah menetapkan bahawa bantuan kampanye yang diberikan oleh kandidat pemimpin kepada perorangan atau lembaga yang merupakan bagian daripada tim sukses, maka hukumnya adalah boleh karena termasuk dalam kategori ijarah alal amali yang dibolehkan dalam Islam dengan besaran atau kadar yang sewajarnya. Kami ulangi, bantuan kampanye, karena kita berbicara tentang hukum menerima dana kampanye, maka poin yang kedua, bantuan kampanye yang diberikan oleh kandidat pemimpin kepada perorangan atau lembaga tertentu yang merupakan bagian dari tim sukses, artinya orang tersebut atau lembaga tertentu itu menjadi tim sukses untuk kandidat pemimpin tersebut atau calon pemimpin tersebut, maka hukumnya adalah boleh, ya, berdasarkan karena dia termasuk dalam kategori al-ijaratu alal amali yang memang dibolehkan di dalam agama Islam, tentunya dengan besaran dan kadar yang sewajarnya. Kemudian Dewan Syariah Wahda Islamiyah juga menetapkan yang ketiga, bantuan kampanye yang diberikan langsung oleh kandidat pemimpin atau tim kampanye kepada para pemilih agar pemilih tersebut memilihnya, maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan karena termasuk suap dan mendatangkan banyak mafsadat atau kerusakan serta melanggar peraturan pemilu yang telah berlaku. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan,
atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Februari 2024 Miladiah. Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Ketua Dr. Muhammad Yusran Ansar LCMA, Sekretaris Aswanto Muhammad Takwi LCMA. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hasil daripada surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah mempertimbangkan, memperhatikan dan seluruhnya, maka Dewan Syariah termasuk hasil daripada liqa ilmi ke-30 yang telah dilaksanakan oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah kemarin pada tanggal 1 Sya'ban. Maka demikianlah surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melewati dan menjalankan kontestasi pemilu ini dengan jujur, adil dan terjaga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.